Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyatakan kasih dan kemurahannya bagi kita. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah pada saat ini adalah Tuhan mengubah kelaparan menjadi kelimpahan. Ini sebuah kisah yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 6 sampai 2 Raja-Raja 7 ayat 20. Saya baca 2 Raja-Raja 6 ayat 24 mulai sampai nanti ayat yang kedua dari pasal 7. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentera lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepung, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Tak kala Raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, sedang ia berjalan di atas tembok. Kelihatan kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah Raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah Raja mendapatkan dia. Berkata Raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi?" Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Puji nama Tuhan. Dan ini sebuah kisah yang sangat membuat kita miris sebenarnya, tetapi di balik semua ini firman Allah memberikan solusi bagi kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Dengan keadaan bahkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini yang
yang begitu luar biasa. Jadi kalau kita mengalami masa yang sukar, itu karena zaman yang kita hadapi perubahannya sangat cepat. Tetapi kita akan belajar daripada firman Allah. Kita akan melihat bagaimana sih sikap kita sebagai orang yang percaya dalam menghadapi masa-masa sulit atau masa-masa kelaparan di dalam kehidupan ini. Dan apalagi diprediksi tahun 2023 adalah masa-masa, bahkan masuk ke 2024 adalah masa-masa yang sukar, bahkan bagi bangsa kita. Tetapi yakinkah kita akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Yakinkah kita, percayakah kita bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik bagi kita saat kita melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan? Nah, kita akan melihat dulu 3 sikap yang tidak baik atau sikap negatif dalam menghadapi masa kesukaran yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Masalah yang pertama, sikap yang pertama adalah mengambil jalan pintas. Sikap yang pertama, mengambil jalan pintas. Anda bisa bayangkan seorang ibu rela memotong anaknya dan memakannya. Saya tidak tahu bagaimana rasa lapar yang begitu luar biasa sampai menghilangkan rasa kasih sayang yang sangat dalam dari seorang ibu terhadap anaknya. Tetapi jalan pintas yang mereka lakukan itu, sampai sekarang pun ada banyak orang melakukan jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Ketika dia mengalami masa sulit, dia berkata, tajam-tajamnya pisau lebih tajam perutku. Kalau sudah lapar, apa saja bisa aku lakukan. Sebagai orang percaya, kita tidak akan berkata seperti itu. Sebagai orang percaya, kita akan terus berharap kepada Tuhan. Tapi kita bisa melihat bahwa wanita tadi yang kita baca tadi, mereka mengambil jalan pintas untuk mengatasi kelaparan mereka, untuk mengatasi rasa lapar mereka, sampai memotong anak yang seharusnya mendapat perlindungan, mendapat kasih sayang dari orang tuanya, justru dimakan. Yang satu juga, ya ini memang intrik-intrik soal tipu menipu ya. Ibu yang lain, dia sangat mengasihi anaknya, disembunyikan anaknya, tapi anak orang dilapisi. Kan ada banyak orang mencari jalan pintas, melakukan jalan pintas dalam hidup ini. Ada masalah sedikit, bunuh. Ada masalah sedikit, kelaparan atau kurang makanan, merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Bahkan karena situasi yang nggak bisa diatasi, membunuh anak dan keluarga. Jalan pintas bukanlah jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Jalan pintas bukanlah jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jalan pintas hanya dikehendaki oleh setan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dan supaya manusia itu memilikinya dalam segala kelimpahan. Bagaimana kita menghadapi masa-masa sukar kita? Kita sudah lewati 2 tahun lebih masa pandemi, dan ternyata pemeliharaan Tuhan juga masih tetap kita nikmati, masih juga tetap kita rasakan, masih juga kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, dan masih berlanjut berjalan hari demi hari, bulan demi bulan, kita hadapi keadaan bukan semakin baik katanya, seakan semakin susah. Tetapi
kita sebagai orang percaya tetap yakin dan kita tetap percaya bagaimanapun keadaan bahwa Tuhan akan menyatakan kebaikan dan kemurahannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan mengambil jalan pintas dalam hidup ini mengatasi kesulitan kita. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana yang seharusnya kita harapkan. Yang kedua, kata firman Allah, yang kedua sikap yang dilakukan, sikap negatif itu adalah sikap menyalahkan orang lain. Saya bacakan dulu di mana sih? Ayat yang kelima. Saya bacakan dari ayat 31. Lalu berkatalah raja, dari pasal 6 ya. Pasal 6 ayat yang ke-6, 2 Raja 6 ayat 31. Lalu berkatalah raja begini, kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini, ya, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas kepala pada hari ini. Ayat 33. Setelah dia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia dan berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku harus berharap kepada Tuhan lagi? Ini sesuatu yang tidak perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sikap menyalahkan orang lain, ya. Yang pertama, dia salahkan si Nabi Elisa. Dia lupa bagaimana pertolongan Nabi Elisa ketika raja-raja Aram menyerang dia, bagaimana Tuhan membuat semua mereka terbebas. Dan kali ini memang Tuhan tidak menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan sampai apa yang direncanakan oleh raja itu, baru Tuhan menyatakan sesuatu kepada Elisa. Tetapi selama itu Elisa tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Nah, raja ini ketika dilihat rakyatnya atau dua wanita ini memakan salah seorang dari anak mereka, itu sangat menggoncang jiwanya. Saya yakin dan percaya kalau ada orang yang saking laparnya memakan macam-macam lah ya, makan rumput, makan apa, makan daun-daunan, makan masih mungkin bisa ditolerir, makan ikan mentah, makan ya orang ya macam-macam lah. Tapi kalau sampai memakan anaknya, itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Itulah sebabnya raja menjadi sangat murka dan mengambil ya sikap yang salah dan menyalahkan orang lain. Yang memimpin itu siapa? Yang menjadi raja siapa? Yang membuat susah siapa? Ya gitu kan. Ini kan karena Raja Aram Ben-Hadad dan Raja Aram itu berkumpul mengelilingi Samaria sampai terjadi kelaparan. Tidak dikatakan oleh Alkitab berapa lama, tetapi yang jelas kelaparannya sangat luar biasa, sangat tinggi. Kita sudah melihat peristiwa di masa pandemi, ya. Bagaimana orang-orang yang sikap-sikap negatif, yang ada mengambil jalan pintas, yaitu dengan bunuh diri, yang ada juga menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah. Ya, ini salahnya Pak Jokowi, salahnya Pak Presiden, ya, bukannya bagaimana berupaya untuk bisa keluar dari masa yang sulit itu, bukannya berupaya untuk bisa menolong pemerintah. Pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Bayangkan untuk memberikan bantuan sosial, lalu kemudian memberikan obat vaksin gratis sampai berapa kali, dan itu bukan sedikit. Seluruh rakyat Indonesia yang mau menerima
ya akan ada yang tidak mau menerima. Ada orang-orang yang orang-orang super. Istimewa mereka. Tapi tindakan-tindakan kadangkala tindakan mereka menyalahkan pemerintah. Bukan turut prihatin, bukan turut berdoa, tapi mengambil sikap untuk bersebelahan dengan pemerintah. Dan itu tidak layak dilakukan oleh orang-orang percaya. Seharusnya kita berserah. Nah, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Buat apa kau harus percaya lagi kepada Tuhan? Udah menyalahkan orang lain, lalu menyalahkan Tuhan lagi. Banyak kan? Tuhan, aku sudah berdoa begini-begini, kenapa enggak Tuhan jawab? Sementara orang fasik di sana itu, sementara orang-orang melakukan dosa, enak-enak aja. Hidup mereka. Mereka seolah-olah nikmat saja menikmati segala yang ada itu. Di dalam saya buka saja ya. Di dalam Amsal 16 dikatakan di sana ya, Amsal 16 ayat yang keempat. The Lord works out everything for his own ends. Jadi Tuhan menentukan segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, ya, untuk tujuannya masing-masing. Lalu kemudian dikatakan, even the wicked for a day of disaster. Jadi bahkan orang-orang jahat itu. Jadi kalau Anda mau iri, mau apa dengan mereka, ya ada masa mereka menikmati segala hal yang harus mereka nikmati. Dan itu tidak ada ampun itu. Tempat itu sudah jelas neraka kalau mereka tidak bertobat. Jadi nggak usah iri, nggak usah marah dengan Tuhan. Selalu Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi sikap kita yang penting, bagaimana sikap kita menghadapi persoalan itu, menghadapi masalah yang sedang kita hadapi itu. Apakah kita melakukan jalan pintas? Apakah kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan? Atau sebaliknya, kita mau datang kepada Tuhan, tapi nanti itu sikap yang baik, yang positif yang harus kita lakukan. Nah, yang ketiga dikatakan oleh Alkitab yang saya baca, dikatakan sikap tidak percaya. Ini di mana pasal 7 ayat 1 dan 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesungguhnya tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jauhkan dari kita sikap tidak percaya. Jauhkan dari kita sikap menyalahkan orang lain. Jauhkan dari kita apalagi menyalahkan Tuhan. Jauhkan dari kita sikap memakai jalan pintas. Saya dapat pikirkan, saya dapat bayangkan ajudan ini kenapa sampai berkata demikian. Tadi sudah kita baca di ayat yang ke-25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Lalu kemudian, dan seperempat kap tahi merpati. Kap itu kira-kira 2 liter. Jadi seperempat dari 2 liter itu, itulah bisa bayangkan itu. Ya. Berharga 5 sikal perak. Nah lalu,
Ketika raja datang ke sana dan dia yang mau membunuh Elisa, tapi Elisa memberikan pengharapan, memberikan firman Allah kepada mereka. Dan ajudan raja ini katakan, karena nggak mungkin lah sekarang ini harga mahal-mahal begini, harga sedang gila-gilanya, lalu enak aja hamba Tuhan ini mengatakan bahwa berapa dikatakan? Kira-kira beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka itu kira-kira 12 liter. Jadi 12 liter, ya. Harganya dikatakan sesikal. Sementara tai merpati, tai kotoran saja itu harganya seperempat cup itu kira-kira 2 liter, seperempat bagi 2 liter itu berapa sih? Itu harganya berapa tadi? 5 sikal perak. Lalu 12 liter tepung yang terbaik hanya sesikal. Wah, itu tidak masuk akal. Atau bahkan dikatakan 2 sukat tadi apa tuh? 2 sukat jelai, kira-kira 24 liter. Itu harganya cuma sesikal. Makanya kamu ini ngomong waras sedikit lah, ya. Sampai dikatakan sampai menjengkali kemampuan Tuhan, sampai menjengkali kemahakuasaan Allah, sampai mengkerdilkan Tuhan dalam kehidupannya, sampai tidak lagi melihat keperkasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan hidupnya. Itu sebabnya Elisa berkata, kamu akan lihat dengan mata kepalamu sendiri, tapi engkau tidak akan makan daripada kau akan mati. Itu penjengkalan itu saya mikir itu, wah kok sampai Allah yang dijengkali. Ya kalau dia mau berdebat saja dengan si Elisa itu. Nggak usah sampai Allah mengkerdilkan. Allah kan banyak itu. Orang-orang mengkerdilkan Tuhan, mengkerdilkan mengaibkan nama Tuhan, nama Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Yesus diolok-olok dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan, kami sebenarnya kalau ada itu youtuber yang membela, ya itu hak mereka. Tapi sebenarnya saya mau katakan Tuhan Yesus kami sanggup untuk membela namanya sendiri. Yesus kami mampu melakukan yang terbaik. Dia tidak perlu dibela, dia tidak perlu ditolong. Kami yang memerlukan pertolongan. Kami orang-orang percaya memerlukan pertolongannya. Karena kami yakin dan kami percaya dia Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan kami tidak perlu menolong dia. Kalau diminta pertanggungjawaban, ya boleh. Tapi itu kan gak untuk mempertanggungjawabkan. Terserah Anda. Mau merendahkan dia, mau mengapakan dia, terserah Anda. Tapi kalau sudah saatnya Tuhan bertindak, akan Anda alami. Apakah benar terjadi? Mari saya tunjukkan. Di ayat 18, dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. 19. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Tapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Jadi Allah punya cara untuk membela namanya sendiri. Allah punya kekuatan untuk membela namanya.
Kami hanya punya tugas untuk beriman, percaya, taat kepada Tuhan. Sekalipun Anda mengolok-olok kemampuannya, mengolok-olok dia, kami akan tetap tersenyum. Kami akan tetap mendoakan Anda. Apalagi yang tidak mempercaya seperti mantan teman saya, itu Agustan itu mantan teman saya. Sampai mengatakan harus diperiksa itu hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat itu. Apakah ada perdukunan? Kasihan dia lu, Agustan. Seharusnya Anda mengetahui bahwa Yesus itu hebat, Yesus itu luar biasa. Karena Anda pernah menikmati sebagai hamba Tuhan. Mungkin Anda tidak mengenal saya lebih dalam, tapi saya mengenal Anda. Karena kita pernah bertemu di GPPS. Ya, Anda mungkin bisa melupakan obrolan kita, tapi saya tidak akan pernah melupakan obrolan saya dan saudara waktu berada di GPPS. Ya. Jadi tidak perlu kita membela nama Tuhan. Kalau dia nggak percaya silakan. Tapi saya kasihan terhadap jiwamu. Kasihan. Mari kita, ya, kamu sudah di sana, tenanglah di sana. Nggak usah nyebrang-nyebrang lagi. Tenang saja, ajarkan sebagaimana yang Anda percayai, ya. Jangan menyinggung ke sana kemari, jangan menyeberang. Kalau Anda sakit hati, minta ampun sama Tuhan Yesus. Dia sanggup membuat Anda. Dia sanggup memberikan Anda damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Dia sanggup. Jangan seperti ini, perwira ini. Tidak mempercayai Tuhan, menjengkali Tuhan, mengolok-olok Tuhan, dan pada akhirnya terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu. Nah, kalau kita mau melihat, ya, kalau kita mau melihat Tuhan mengubah mengubah kelaparan menjadi kelimpahan, 3 sikap ini Anda harus miliki. Yang pertama, kata firman Allah, iman kepada Tuhan, atau beriman, sikap beriman kepada Allah, sama seperti yang dimiliki oleh Elisa. Nah, ini penting. Iman inilah yang mengalahkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan. Iman inilah yang menggerakkan hati Allah turun menolong kita. Iman inilah yang menolong Tuhan kita, karena kita mengimani firman-Nya. Tuhan sangat konsisten dengan firman-Nya. Tuhan akan menepati setiap perjanjian yang sudah diucapkannya dan yang dipercayai oleh umat-Nya. Karena kadangkala ada orang tidak mempercayai firman Allah itu. Makanya saya bilang sering, saya katakan, you are my portion, O Lord. Engkaulah bagian hidupku, Tuhan. I have promised to obey your word. Aku telah berjanji untuk taat kepada firman. Kalau Mazmur 119 ayat 30 di sana dikatakan, I have chosen the way of truth. Aku telah mengambil atau memilih jalan kebenaran itu. Bukan hanya di situ. I have set my heart on your law. Aku telah menyetelnya, memasang sesuai dengan firman-Mu. Wah. Di bagian yang lain dikatakan, you are my shield, engkaulah perisai pedangku. You are my refuge, engkaulah ada tempat perlindunganku. I have put my hope in your word. Aku telah menaruh harapanku terhadap firman-Mu, atau di dalam firman-Mu. Haleluya. Nah, orang-orang yang beriman itu akan terus
menyesuaikan hidupnya dengan firman Allah. Karena kalau orang seperti, kalau Agustan sudah nggak percaya, ya lupalah saja. Tapi kami masih tetap percaya orang tumpang tangan bagi orang sakit itu sembuh. Kami masih percaya usir setan dalam nama Yesus, setan itu keluar. Kami masih memegang, kalau Tuhan izinkan memegang ular dan tidak apa-apa, dan itu bisa terjadi. Meminum racun maut, satu kali orang berkata, minumlah racun maut ini. Kalau kau minum, maka saya percaya. Ada lagi yang lebih apa? Kalau memang engkau punya Tuhan, ya jatuhkan dirimu dari gedung ini. Saya bilang, Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika dibawa ke hubungan bait Allah, dia disuruh menjatuhkan dirinya. Penyalah engkau setan. Kita bukan mau melakukan kata orang, tapi kalau Tuhan izinkan. Saya sudah menikmati bagaimana orang mau meracun. Saya sudah nikmati bagaimana gelas yang saya pegang pecah. Tapi itu bukan mau kita apa? Bukan mau kita orang taruh racun. Oh, ini ada racunnya nih ya. Kamu minum dah. Nggak begitu. Itu kamu mencobai Tuhan. Makanya kami bukan mau melakukan ajaran perintah manusia. Kami melakukan perintah Tuhan. Jangan salah kaprah. Ketika orang menumpangkan tangan atas orang menumpangkan tangan atas orang sakit, lalu orang suku, bukan kami menyembuhkan. Makanya dikatakan kalau engkau mendapatnya jangan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Gak ada bayaran di situ, gak ada upah di situ. Ketika saya melakukan itu, apakah pernah saya mengambil upah? Tidak. Atau ketika mengusir setan-setan dalam nama Yesus, pernahkah saya mengambil upah? Bahkan dikasih duit pun saya tidak pernah terima. Karena apa? Cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Kita nggak tahu hati manusia. Tapi saya tidak pernah takut masuk kemanapun. Ya, kalau orang suguhkan sesuatu, saya minum. Saya doakan dalam nama Yesus. Tidak pernah sampai saya bilang begini. Ada satu kali saya baru bertemu dengan orang lain, dia, ya, lalu ditawari minuman, lalu saya minum dalam nama Yesus. Saya berdoa, saya minum. Saya bilang kepadanya, coba Pak, ya, Bapak bisa bayangkan, saya bilang, kalau saya tidak percaya kepada Bapak, saya nggak akan minum air minum ini. Kalau Bapak sudah tak racun di dalamnya, tapi karena saya percaya kepada Bapak, maka saya minum. Ya kita tidak tahu, orang baru. Orang kan katanya kalau kamu orang baru jangan, ya kan gitu kan? Jangan. Bahkan jangan. Kalau di bandara memang saya agak was-was kalau ada di bandara orang memberikan sesuatu kepada saya. Ya, karena banyak peristiwa-peristiwa orang nitip, lalu kemudian nanti tolongnya dibawa ketika udah lewat. Kalau nggak lewat, kita yang ketangkap. Ternyata di dalamnya adalah narkoba. Seperti air gelas itu, kita nggak pernah sangka bahwa setelah dibentuk begitu luar, di atasnya air, di bawahnya air, di tengahnya narkoba. Itu sesuatu yang inventor of evil, itu penemu kejahatan. Tapi orang-orang beriman tidak akan melakukan itu. Nah, Elisa mengatakan bahwa besok hari yang seperti ini, 24 liter jelai, gua suka kan 24 liter.
akan berharga sesikal. 12 liter tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal perak. Sementara selama ini kotoran saja seperempat kali ya, seperempat cup itu, yang seperti saya bilang 2 liter itu, 1 cup itu 2 liter. Itu harganya sudah 5 sikal perak. Mungkin orang akan shock, makanya nggak mungkin lah. Itu sebabnya siapa ini dengan lantang melawan. Tapi orang-orang beriman akan berkata, semua hal bisa terjadi. Kemungkinan-kemungkinan yang terbaik bisa terjadi bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya membawakan supaya kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Pagi-pagi datang pada Tuhan, siang hari datang, kalau lagi memang tidak ada, malam hari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan daripada Allah, minta kekuatan daripada Tuhan, untuk kita bisa tetap berada di jalurnya Tuhan. Untuk kita berada tetap bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang disenangi oleh Tuhan. Dan kalau memang proses itu masih kita alami, ya minta kekuatan dari Tuhan supaya kita tidak menyimpang atau melakukan seperti yang dilakukan jalan-jalan pintas itu, atau tidak percaya atau menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, atau tidak percaya sama sekali. Nah, yang kedua yang menunjukkan bahwa orang beriman di dalam yang kita baca tadi adalah empat orang yang sakit kusta. Mereka sudah mengatakan begini, kita pergi saja ke kemahnya orang Arab. Karena kalau kita ke kota, ya kita juga di kota juga kelaparan. Kalau kita ke kota, ke tempat orang Arab, masih ada kemungkinan kita mendapat makanan. Atau kalau tidak, mungkin kita dianggap mata-mata. Ya kalau mereka biarkan kita hidup, ya hidup. Kalau mereka biarkan kita mati, mati. Nah, sampai di situ dulu. Jadi mereka punya punya iman. Tapi yang kedua harus Anda lakukan. Anda beriman kepada Tuhan. Alkitab mengatakan ketika Anda beriman kepada Tuhan, Allah akan memberkati apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda usahakan. Dan mereka yang kedua ini mau saya katakan adalah bahwa pada akhirnya mereka bertindak sesuai dengan iman mereka, atau berupaya, ada kerja keras yang mereka lakukan. Anda bisa bayangkan, mereka sebenarnya juga kelaparan. Menghadapi saat-saat yang krisis bagi mereka, karena mereka ada di luar pintu gerbang, karena mereka orang-orang yang sakit kusta. Nah, kalau di sana mereka tidak bisa makan, karena keluarga mereka lah yang mereka memberi makan kepada mereka yang ada di luar pintu gerbang itu. Karena mereka diasingkan, orang sakit kusta tidak boleh berkumpul dengan masyarakat pada waktu itu. Mereka sangat terasing. Boleh saya katakan mereka dibuang lah. Nah, keluarga sudah nggak datang memberikan makanan, ya mereka harus upaya. Apa upaya mereka? Mari kita lihat sejenak. Bila mereka masuk ke tempat perkemahan orang Arab, tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Arab itu, tampaklah tidak ada seorang pun di sana. Yang keenam, sebab Tuhan telah membuat tempat dan telah
alam itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri dengan menyelamatkan nyawa mereka. Anda bisa bayangkan ya, orang yang lagi lemah, yang tidak makan, jalannya pasti gontar atau goyang. Nggak akan mungkin jorok. Nggak mungkin begitu ya, cepot-cepot. Nggak akan mungkin dengan tegal. Nggak akan mungkin itu. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan. Jadi Tuhan yang membuat langkah mereka didengar oleh orang atau musuhnya Israel atau tentara Aram itu. Mendengar suara langkah 4 pasang kaki ini. Karena 4 orang. Itu bagaikan suara tentara yang besar, suara kuda, kereta, dan lain sebagainya. Dan itu membawa kegentaran yang sangat luar biasa, ketakutan yang sangat luar biasa, sehingga mereka tidak sempat untuk melarikan diri untuk itu. Mereka lari dengan sendirinya. Mereka lari untuk menyelamatkan nyawanya. Itu kata firman Allah. Tapi karena ada tindakan orang-orang yang beriman ini untuk masuk ke sana, untuk masuk ke daerah musuh. Dan Tuhan, ingat, Tuhan yang membuat langkah mereka seperti pasukan yang sangat besar. Tidak logik, tidak masuk akal. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan yang membuat, tidak ada yang tidak mungkin. 4 orang itu bagaikan pasukan raksasa. Tentara kuda yang sangat banyak dan luar biasa. Dan orang-orang tentara pejalan kaki yang sangat banyaknya. Yang sangat luar biasa banyaknya. Sehingga membuat kegentaran bagi Raja Aram dan rakyatnya. Dan pada akhirnya mereka melarikan diri. Meninggalkan semua mereka mungkin lari seperti yang ada di badan mereka. Seperti terjadi kerusuhan waktu lalu. Hanya memakai baju di badan. Aduh, melewati masa-masa yang sulit itulah Tuhan. Terima kasih. Anda bisa bayangkan, udah pakaian yang dipinjam, pakaian yang satu itu, lalu kemudian pinjam shot ipar, bajunya juga, kaosnya, lalu kita jemur, itu berdiam. Aduh, kalau ingat itu nangis, nangislah, ya, nangis. Bagaimana nggak nangis? Menghadap gubernur pada waktu itu juga pakai celana, ya, celana pendek. Berkhotbah pada waktu itu juga pakai celana pendek. Aduh, luar biasa, ya. Tapi bukan karena itu lalu kita diam. Kita ikut di dapur menyediakan makanan. Limpah makanan. Ya. Nah, kita teruskan. Jadi, kalau kita mau melihat Tuhan mengubah kelaparan atau mengubah kesulitan kita menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang kita
harapkan terjadi dalam hidup kita, miliki iman. Sikap iman ini penting. Lalu kemudian berupaya. Dan yang terakhir ini, ketika mereka 4 orang ini, ayat yang ke-8, itu mereka penuh dengan belas kasihan. Coba kita baca. Ketika orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkat dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Haleluya. Ini penting. Ketika kita beriman, upaya kita diberkati oleh Tuhan. Usaha kita jangan makan sendiri. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Bukan karena soal banyaknya Anda memberi. Sama seperti kami mengalirkan air 24 jam satu hari. Kami memang tidak punya untuk apa yang bisa kami berikan. Tapi setidak-tidaknya orang yang memerlukan air, yang mau mencuci pakaian mereka di sini, atau mengambil air minum mereka di sini, pedagang-pedagang mengambil airnya di sini. Dan kami masih melihat Tuhan masih tetap bertanggung jawab untuk semuanya. Percayalah bahwa roh belas kasihan itu harus ada dalam hidup kita. Saya memberikan les kepada orang-orang yang tidak mampu di 2 desa. Jadi satu kali mereka bertanya kepada saya, kenapa mereka mau, kenapa Pak Pendeta mau, kenapa Bapak mau mengajar. Saya punya hati, saya tahu bahwa daerah kami tidak punya daerah industri, pabrik yang besar-besar. Kalaupun ada pabrik minyak kecil ataupun pabrik mie, yang besar-besar itu nggak ada. Itu kalau ada tambang di mana itu, di Sumbawa sana. Tapi saya melihat bahwa kelak daerah kami ini menjadi yang bisa dibuat adalah industri pariwisata. Dan itu sebabnya karena industri pariwisata inilah saya ada kemampuan di situ untuk memberi kepada anak-anak yang tidak mampu itu. Dan itu sebabnya saya bersyukur karena mereka begitu giat, begitu luar biasa, dan begitu antusias, dan saya juga membuat saya semangat. Tapi saya katakan kepada mereka, 1 orang pun Anda yang mau belajar, saya akan datang. 1 orang saja, tapi Anda mau belajar, saya akan datang. Karena apa? Saya yakin dan percaya bahwa pendidikan adalah salah satu cara untuk mengubah taraf masyarakat untuk maju ke depan. Dan saya katakan di dunia pariwisata sana ada banyak uang. Tapi Anda tidak hanya bisa cuap-cuap dalam bahasa Sasak, tidak hanya bisa berbahasa Indonesia, tapi Anda harus bisa minimal Anda bisa berbahasa Inggris. Karena saya sudah menikmatinya. Karena saya sempat menikmatinya. Dan itu sebabnya saya katakan, Anda tinggal jadi guide, Anda bawa ke satu tempat, Anda mendapatkan persen.
Ada hotel-hotel, ada restoran-restoran yang siap menolong Anda, asal Anda membawa tamunya ke situ. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga harus berbuat sesuatu kepada mereka supaya kelak mereka. Ini memang mengubah paradigma jangka panjang, itu tidak mudah. Tapi yakin dan percayalah, ketika kita melakukan dengan cara yang penuh kasih, saya yakin dan percaya itu akan berdampak kepada hidup mereka di masa yang akan datang. Bukan hanya jasmani mereka, tapi rohani mereka juga. Dan itulah sebabnya sebagai orang percaya, mari miliki roh belas kasihan, penuh belas kasihan, sebagaimana Yesus. Makanya sering saya katakan, Tuhan izinkanlah gerejamu ini menjadi gereja yang Injil sepenuh, di mana juga memperhatikan rohani mereka, tapi juga apabila ada hal-hal yang harus dibantu hidup mereka, gereja dapat berbuat secara maksimal. Penuh belas kasihan. Dan pada akhirnya kita bisa melihat dalam kisah ini, Allah mengubah kelaparan itu menjadi kelimpahan. Orang pada berpesta pora dan terjadi apa yang dikatakan. Yang 2 liter jelai, 24 liter jelai, 2 sukat itu. Kalau 1 sukat 12 liter. Itu menjadi 1 sikap. Dan 12 gandum yang terbaik. Gandum yang terbaik. Tepung gandum yang terbaik. 1 sikap. Luar biasa. Dan di bangsa kita ini apa yang kita bisa harapkan? Banyak. Mari kita berdoa supaya bangsa kita ini tetap mendapatkan kekuatan untuk melewati masa-masa sulitnya. Kita masih bersyukur presiden kita begitu luar biasa, memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya, mendorong supaya orang-orang berusaha, mempermudah dunia usaha dan lain sebagainya, sehingga orang-orang bisa berusaha, orang-orang bisa bangkit, orang-orang bisa mendapatkan pertolongan baik langsung maupun tidak langsung. Dan itu perlu kita dukung pemerintah. Kalau kita tidak bisa, ya mari kita doakan. Yakinlah, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong bangsa kita, bahwa Yesus mampu menolong bangsa kita. Jangan pikirkan masa gelap di 2023. Pikirkan masa yang enak. Pikirkan masa di mana ada ancaman, di situ juga ada peluang. Di mana ada tantangan, di situ juga ada kesempatan. Di mana ada masalah, di situ juga ada penyelesaiannya. Jadi mari kita berpikir dengan cara Allah berpikir. Artinya apa? Yang mau saya katakan, tetap iman kita kepada Dia. Tetap bertindak, tetap berupaya, dan penuhlah belas kasihan. Sehingga ketika Tuhan menyatakan hal-hal yang baik dalam hidupmu di 2024, 23, 24 yang akan datang, engkau bisa menjadi saluran berkat bagi yang lain. Tidak semua kita menjadi orang-orang beriman. Tidak semua orang punya iman yang teguh, yang mantap. Ada orang yang kadang masih bimbang. Tapi tidak juga kita harus menghakimi mereka. Tidak juga kita harus menjerumuskan mereka. Tidak juga kita harus memprovokasi mereka untuk melawan pemerintah. Tidak mungkin juga. Kita bahkan justru menopang mereka, mendorong mereka, menguatkan mereka, supaya mereka tetap berada di jalur yang baik. Sehingga sebagai orang percaya, mari kita ambil hikmah dari pembelajaran dari pagi ini, sehingga kita bisa bertindak sebagaimana mereka bertindak, atau orang Israel bertindak, supaya kita dapat berjawantakan dalam kehidupan kita, masa kini maupun masa yang akan datang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, jangan lupa Tuhan terlibat di dalam semuanya untuk menyelesaikan situasi dan keadaan. Dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan
Mungkin dia tidak menjawab Elisa pada waktu itu, karena harus ada proses yang harus dijalani bagi orang Israel supaya pengharapan mereka kepada Tuhan, atau supaya orang Israel berbalik kepada Tuhan, dan supaya orang Israel mempercayai bahwa pemelihara yang sesungguhnya adalah Tuhan. Itu sebabnya ketika seorang raja mengatakan, buat apa aku lagi harus percaya kepada Tuhan? Karena malapetaka ini datangnya dari dia. Dan Tuhan mau katakan, bukan dari saya. Dari manusia. Dan kadang-kadang kalau kita baca Alkitab kan begitu. Orang Israel selalu berbuat dosa, bertentangan dengan Nabi Tuhan. Nabi Tuhan selalu melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Bukan berarti nggak ada nabi-nabi palsu, ada. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan suara dari Tuhan. Mereka akan dapat menunjukkan mujizat Tuhan. Mereka akan dapat memberikan solusi apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus berbuat. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan biarlah kalau Anda mau mengharapkan mujizat terjadi dalam hidup Anda, Allah mau mengubah situasi dan keadaan Anda menjadi jauh lebih baik, mari terus berupaya, beriman, berupaya, lalu kemudian penuhlah dengan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita tunduk kepala dan saya undang kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Karena pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Allah. Kami tidak mau mengambil jalan pintas dalam hidup ini. Kami juga tidak mau Tuhan dengan tidak percaya atau menyalahkan orang lain karena keadaan yang kami alami. Tapi justru kami diajar daripada firman Allah ini, Bapa di surga, untuk kami, oh Bapa di surga, beriman, karena dengan iman itulah kami dapat membuka pintu rahmat Tuhan turun kepada kami. Karena iman yang sungguh kepada Tuhan, kami dapat memetik segala kemurahan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Walaupun kami sudah beriman, kami harus punya usaha, tindakan daripada iman itu sendiri. Dan ketika Tuhan menyatakan segala kebaikan-Mu, dan kami tidak diperbolehkan untuk serakah, diberkati untuk memberkati, biarlah kami penuh dengan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarkan itu menjadi berkat bagi kami, bagi jemaat-Mu, bahkan bagi orang setelah nantinya di-upload ke YouTube Bapa di surga, dapat menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan biarlah rahmat dan kasih Tuhan tetap menyertai kami. Dan bagi Anda yang sakit, taruh di tempat yang sakit, saya akan berdoa bagi Anda, dan Tuhan yang akan berdoa. Allah tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat disini berdoa, dan Tuhan akan menolong Anda. Percaya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari Engkau melihat mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di tempat yang sakit, jamah tempat yang sakit itu Bapa di surga, sehingga mereka-mereka yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Baik dari sakit apapun mereka disembuhkan, cancer apakah, semua Bapa di surga, ketika mereka beriman dan percaya, Tuhan menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka-mereka yang mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Kalau Engkau mau mengambil keputusan untuk percaya Yesus, angkat tangan, mari kita berdoa. Dan Bapa di dalam surga, kami berdoa kepada Bapa di surga, dan kami bersyukur buat segala rahmat Tuhan bagi kami. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu, dan kiranya Engkau mengampuni kami Bapa di surga, dan biarlah darah-Mu yang kudus, yang suci itu menyucikan setiap kami Bapa di surga, sehingga Bapa di surga kami kudus di hadapan Tuhan. Dan terima kasih kami boleh menjadi warga negara surga, dan terima kasih buat kemurahan dan rahmat Tuhan. Jadilah Tuhan dalam kehidupan kami, dan menjadi Raja untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa, kiranya Tuhan Bapa di surga memberkati mereka-mereka yang berada dalam masalah kehidupan,
Tuhan tolong, apapun masalah mereka, Engkau sudah mengundang mereka datang kepadamu. Malah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Yakin kami Tuhan kepadamu, ketika mereka datang kepadamu menyerahkan persoalan mereka, apapun persoalan mereka, Engkau menyelesaikan persoalan mereka. Karena Engkau sudah berfirman melalui hambamu Bapa di surga, Allahku yaitu Paulus, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Bagi Anda yang mau menerima restorasi dari Tuhan, angkat tanganmu dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari Engkau menolong setiap tangan yang diangkat kepadamu. Mereka ingin menikmati persekutuan yang baik dengan Tuhan. Berjumpalah dengan mereka Bapa di surga, sama seperti Engkau berjumpa dengan Saulus dan Engkau mengubahkan hidup mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang orang-orang muda, ya, baik mereka yang mau bergerak dalam bidang bisnis, bergerak dalam bidang politik, mereka adalah orang maupun bidang spiritual. Biarlah orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang dipenuhi oleh antusiasme untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Terpujilah Engkau. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anda yang mau menerima Yesus dalam dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, mungkin juga di bagian belahan dunia lain, kalau Anda mau menerima dan sudah menerima, dan mari kunjungi gereja terdekat dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Indonesia, Salam Nusantara.